Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Setiawijoyo dengan NIM L02119171. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji toksisitas letal akut CD2+ terhadap Gambusia atau ikan Gambusia affinis dan pengaruh pada aktivitas protease. Baik, langsung saja. Adapun pendahuluannya, kadmium merupakan salah satu logam berat yang bersifat racun dan merugikan bagi semua organisme hidup, bahkan juga berbahaya untuk manusia. Dalam badan perairan, kelarutan kadmium dalam konsentrasi tertentu dapat membunuh biota perairan. Umumnya, kadmium terdapat dalam kombinasi dengan elemen lain seperti oksigen, klorin, atau belerang. Adapun proses pencemaran lingkungan dari kandungan logam berat memiliki efek biotoksik dalam biokimia tubuh yang menjadi perhatian penting pada ilmu pengetahuan. Bahan-bahan beracun tersebut bersifat toksik atau beracun dalam proses konsentrasi dan oksidasi yang masuk ke dalam perairan. Adapun uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui efek letal suatu senyawa toksik. Pengamatan efek letal untuk mengetahui kematian biota uji akibat konsentrasi senyawa kimia tertentu yang terkandung dalam suatu limbah dicatat sebagai median lethal concentration atau LC50. Selanjutnya ada metode dan proses uji. Adapun proses uji toksisitas letal akut CD2+ terhadap Gambusia atau Gambusia affinis adalah menggunakan metode eksperimental sistem rancangan acak lengkap atau RAL. Nah, penelitian ini menggunakan ikan Gambusia atau Gambusia affinis sebagai hewan uji dengan ukuran 4-5 cm. Paparan dalam uji letal akut menggunakan kadmium standar yaitu CdNO3 atau kadmium nitrat. Selanjutnya, uji toksisitas letal. Nah, tahap ini dipergunakan untuk menentukan toksisitas kadmium. Langkah yang dilakukan adalah sediakan sebanyak 18 akuarium dan 180 ekor hewan uji dibagi menjadi 6 perlakuan. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Masing-masing perlakuan terdiri dari 10 ekor. Kemudian masing-masing akuarium diberi label dan pengamatan mortalitas hewan uji dilakukan pada periode waktu pemaparan 24, 48, 72, dan 96 jam. Nah, hewan uji yang telah mati pada saat pengamatan dikeluarkan dari setiap akuarium. Kemudian akan dicatat. Tentuan nilai LC50 dengan menggunakan analisis probit. Pada analisis ini akan diperoleh tabel nilai probit yaitu D konsentrasi perlakuan, N jumlah hewan uji, R jumlah mortalitas, dan P persentase mortalitas. Adapun proses uji selanjutnya yaitu pengukuran aktivitas enzim proteasae. Pengukuran aktivitas proteasae ini menggunakan metode Berkmeyer. Prinsip kerja ini yaitu kasien yang berfungsi sebagai substrat akan dihidrolisis oleh proteasae dengan bantuan air menjadi peptida dan asam amino. Selanjutnya, pengukuran parameter kualitas air. Parameter kualitas air yang diukur untuk suhu menggunakan metode termometer digital atau pen dengan 2 digit angka belakang koma. pH dengan metode pH meter digital atau pH pen, dan oksigen terlarut dengan metode DO meter. Berdasarkan metode yang digunakan, maka data yang didapatkan yaitu ada pengamatan parameter kualitas air pada media uji. Nah, pada tabel yang pertama ini, hasil data uji toksisitas letal ini dianalisis dengan menggunakan analisis probit aplikasi Minitab versi 14 untuk menentukan nilai LC50 pada periode pemaparan selama 96 jam. Analisa data secara keseluruhan menggunakan aplikasi SPSS versi 12. Nah, hasil pengamatan suhu 22,5 sampai dengan 29,5 derajat Celcius dengan baku mutu 25 sampai 30. Hasil pengamatan pH 6,4 sampai 8,7 dengan baku mutu 6 sampai 8. Nah, hasil pengamatan DO yaitu 4 sampai 6 ppm dengan baku mutu 5 sampai 8. Pada gambar 1 ini yaitu LC50 selama 96 jam dengan paparan CdNO3 pada ikan Gambusia. Nah, gambar ini menunjukkan rata-rata persentase kematian ikan Gambusia pada setiap perlakuan yang mengalami peningkatan mulai dari perlakuan kontrol sampai konsentrasi tinggi yaitu 1 mg/L pada perlakuan kontrol. Nah, tidak mengalami kematian karena hewan uji tidak terpapar pada CD2+.
Pada tabel 2 ini merupakan kisaran konsentrasi pada perlakuan berdasarkan konsentrasi anjuran dan persentase mortalitas. Nah, berdasarkan data mortalitas tersebut di atas diduga nilai LC95 berada di antara pada perlakuan A dan B dan LC5 berada di E. Maka kisaran uji utama berada antara B sampai E. Setiap perlakuan konsentrasi kadmium diuji dengan ulangan minimal 3 kali. Berdasarkan hasil dari analisis probit, didapatkan nilai LC50 selama 96 jam pada ikan gambusia adalah 0,03 mg per liter. Artinya pada konsentrasi tersebut didapatkan kematian 50% hewan uji dalam waktu pemaparan selama 96 jam. Dengan ini menyatakan ambang batas untuk konsentrasi kadmium di perairan umum untuk irigasi dan perikanan adalah kurang dari 0,01. Pada gambar 2 merupakan aktivitas protease ikan gambusia yang terpapar CDNO3 selama perlakuan LC50 dengan waktu 96 jam. Nah, pada gambar 2 ini merupakan pada ikan kontrol aktivitas proteasenya yaitu 0,787 unit mmol per ml per menit. Paling rendah, sedangkan pada aktivitas protease paling tinggi yaitu ikan yang terpapar kadmium paling tinggi juga yaitu 1,195 unit mmol per ml per menit. Semakin tinggi konsentrasi tirosin dan aktivitas protease pada ikan yang terpapar logam berat, maka semakin besar pula pengaruh substansi ekstraseluler yang dikeluarkan oleh ikan tersebut dalam proses untuk mempertahankan dirinya. Nah, proses pertahanan diri pada ikan akan menyebabkan peningkatan respon imun pada ikan. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat uji toksisitas dengan menggunakan organisme memberikan dampak penting terhadap perkembangan manajemen budidaya perikanan. Manfaat uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui efek letal suatu senyawa toksik. Pengamatan efek letal untuk mengetahui kematian biota uji akibat konsentrasi senyawa kimia tertentu yang terkandung dalam suatu limbah. Adapun kesimpulannya, nilai toksisitas letal LC50 selama 96 jam CDNO3 pada ikan gambusia atau Gambusia affinis yaitu sebesar 0,03 mg per liter yang dapat dikategorikan ke dalam golongan dengan daya racun yang sedang atau medium toksik. Paparan logam berat kadmium menyebabkan meningkatnya aktivitas protease pada ikan gambusia 0,2 sampai dengan 0,3. Adapun referensi yang saya gunakan dapat dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.